敖博，一些蝼蚁在无谓拼杀罢了。中间是什么情况？是我们黄武团。不然我的后果吗？在宇宙佣兵联盟来此维护佣兵考核的秩序。对不起，大人，您是狱主。自会由联盟来。是吗？让人一出手。Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Swan Star episode 114. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Lee Sin kemarin telah menggabungkan kekuatannya bersama Hong untuk mengendalikan kekuatan Guntur yang berada di dunia Guntur. Membuat mereka bisa memiliki serangan yang amat kuat untuk mereka bisa serang ke arah dari para pasukannya Gushi ataupun para pasukan dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Dan tidak lama kemudian juga adanya Lo Feng yang telah berhasil keluar dari badai angin yang berada di Pulau Angin. Dengan adanya kemunculan Lo Feng bisa membantu Hong dan juga Lee Sin menghadapi Gushi, yaitu dengan Lo Feng menggunakan serangan dari tembaga hibridanya yang ia campurkan menggunakan Guntur yang berada di dunia Guntur, membuat serangan Lo Feng menjadi sangat kuat sampai membuat Gushi menjadi gosong. Dan kemarin juga dunia kedua dari dunia Guntur ini telah terbuka, yang dimana dunia kedua dari dunia Guntur merupakan tempat harta karun dari dunia Guntur ini, membuat semua orang yang berada di ujian dari dunia Guntur tertarik untuk bisa memasuki dunia kedua, termasuk Lo Feng bersama teman-temannya. Tetapi tidak hanya para pasukannya Lo Feng, tetapi semua kekuatan besar yang berada di alam semesta juga mengincar dunia kedua ini karena mereka menginginkan harta dunia kedua dari dunia petir. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbarunya. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan kelompoknya Lo Feng yang melakukan petualangan di wilayah kedua dari dunia kedua dunia petir. Dengan tujuan mereka sekarang adalah untuk mengumpulkan harta karun dari dunia kedua ini. Lo Feng juga sedikit mengeluhkan hartanya yang sekarang tinggal beberapa dengan hanya tersisa 5 miliar koin Ganwu. Karena sebelumnya telah melakukan banyak sekali pembelian untuk mengurusi perlindungan bumi dan juga kekuatan untuk tanduk emas. Dan kebetulan sekarang mereka telah menemukan pertambangan harta karun yaitu wilayah kedua dari dunia petir ini. Maka mereka bisa farming harta karun dengan jumlah yang sangat banyak. Maka hal ini sangat menguntungkan bagi Lo Feng untuk bisa meningkatkan kekuatan dari tubuh monster tanduk emasnya. Dan juga untuk persiapan melawan pihak dari Nolashan yang akan segera tiba di bumi. 诺兰山家族马上比前无必要值钱的多，是决定化，必须用钱购买金属。 Kelompoknya Lo Feng pada akhirnya telah menemukan sebuah tempat yang tersimpan harta karun dari kristal alam semesta. Lo Feng pun dengan segera menyuruh kepada kelompoknya untuk segera menggali tanah itu dengan Lo Feng meminta kepada Augu untuk mengendalikan senjata tembaga hibrida sebagai sebuah senjata bor agar mereka bisa menggali dengan cepat. Mereka masuk ke dalam tanah tersebut dan juga mereka menutupi lubang mereka sendiri menggunakan kekuatan mental agar tidak adanya orang yang mengikuti mereka. Augu. Sedangkan di lain sisi Mingyu sekarang sedang berbicara dengan atasannya, yang dimana Mingyu melaporkan tentang dunia kedua dari dunia petir yang menyimpan harta karun di sana dan bertanya kepada masternya apakah mereka turut ikut serta dalam pemburuan harta karun ini. Master Buluwo mengatakan kalau pihak dari jagat alam semesta tidak akan ikut karena nanti jika mereka ikut malah mengganggu acara pelantikan dari murid baru tentara bayaran dan pastinya tentara bayaran akan sangat marah kepada mereka. Tetapi di sini Master Buluwo tidak akan menghentikan Mingyu jika Mingyu berniat untuk melakukan pemburuan harta karun di dunia kedua. Kembali kepada Lo Feng dan juga kelompoknya sekarang, mereka sekarang telah memasuki area bawah tanah.
Dan di sini mereka menemukan harta kristal kosmik yang sangat besar, sampai 3000 meter kubik. Hal ini pun membuat Babata sangat bersemangat karena dengan kristal sebanyak ini maka mereka bisa memperoleh kekayaan 10 miliar koin Ganwu. Mendengar hal itu membuat Lo Feng juga sangat kaget karena ternyata kristal kosmik sangatlah berharga. Bahkan penemuan harta pertama mereka di wilayah ini mereka sudah menyaingi dengan tabungan pertama milik Tuan Huyanbo. Lo Feng pun jadi tidak sabaran untuk bisa menemukan kristal lainnya agar dirinya bisa cepat-cepat menaikkan kekuatan dari monster tanduk emasnya. 币比前无币更高级，宇宙币又有新的货币， 看大小，这宇宙金 看来金甲巨兽。 Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Lo Feng mendapatkan panggilan telepon dari Gao Sheng. Gao Sheng melaporkan kepada Lo Feng kalau ia mengetahui dari Sasha kalau Lo Feng telah mengikuti ujian tentara bayaran di planet Changlan dan sekarang telah membuka dunia kedua. Gao Sheng memperingatkan kepada Lo Feng setelah berita dari dunia kedua telah terbuka, banyak sekali kekuatan besar dari berbagai organisasi berkekuatan besar mulai mengumpulkan pasukan mereka untuk bisa mendapatkan harta dari dunia kedua ini. Gao Sheng menyarankan kepada Lo Feng untuk segera pergi mencari tempat yang aman. Jika Lo Feng tidak segera pergi maka kemungkinan nyawa dan juga harta Lo Feng akan terancam, yang bahkan Lo Feng tidak akan bisa keluar dari dunia guntur dengan selamat. Kemudian pun kita berpindah ke tempat Ratu ke-9 yaitu kelompok dari Istana Gunung Naga Hitam. Dengan di sini adanya Gushi yang melaporkan kepada Ratu ke-9 kalau dirinya telah menemukan banyak data mengenai lokasi dari harta karun yang berada di dunia kedua ini. Gushi meminta izin kepada ratunya untuk diperbolehkan melakukan penjelajahan agar bisa mendapatkan harta karun tersebut. Tetapi tampaknya Ratu ke-9 tidak memberikan respon apapun kepada Gushi, yang sepertinya Ratu ke-9 masih kesal kepada Gushi karena sebelumnya Gushi telah gagal menjalankan misinya karena telah dihajar oleh Lo Feng sampai gosong. Yang sekarang juga tampak jika kondisi dari tubuhnya Gushi sekarang telah membaik. Tetapi di saat itu pasukannya Necroma dari Menara Bailong meminta izin kepada Ratu ke-9 untuk bekerja sama dengan mereka. Karena si pria bertanduk ini memberikan perjanjian kalau mereka berdua akan sama-sama diuntungkan jika bekerja sama. Ratu ke-9 tertarik dengan tawaran bantuan dari para pasukan Nekroman Menara Bailong, dan di sini mereka pun akan melakukan kerjasama. Oh. Dan tidak lama kemudian Ratu ke-9 ini menelepon kakeknya untuk meminta bantuan kepada sang kakek agar mereka bisa mendapatkan perlindungan yang besar, agar mereka juga bisa lebih berkuasa di dunia kedua ini. Bisa dibilang Ratu ke-9 berniat untuk mengambil seluruh kekuasaan dari dunia harta kedua ini, yaitu dengan cara memanggil kakeknya. Dan tidak lama kemudian pun Ratu ke-9 terhubung panggilan telepon dengan kakeknya, yang di sini ternyata Ratu ke-9 ini bernama Brolin. Brolin memberitahu kepada sang kakek kalau ia membutuhkan bantuan dari sang kakek untuk bisa mendapatkan harta karun dari dunia kedua ini. Kakeknya Brolin dengan senang hati akan membantu cucunya. 一些蝼蚁在无畏拼杀罢了。中间是什么情况？我们黄舞团 Sedangkan di planet Changlan sekarang, lebih tepatnya berada di luar dari dunia petir sekarang, terlihat sudah banyak orang yang berkumpulan untuk memasuki dunia petir. Karena mereka berniat untuk mengambil harta karun di dunia kedua yang telah terbuka. Tetapi mereka tidak bisa memasuki dunia petir itu karena dunia petir itu dijaga oleh Jinqing. Jinqing melarang mereka semua tidak diperbolehkan masuk ke dalam dunia petir karena dunia petir sekarang sedang melakukan ujian untuk para peserta baru dari tentara bayaran. Jika mereka berniat memaksa masuk, apalagi ranah mereka berada di ranah atas bintang, maka mereka akan mendapatkan hukuman dari aliansi tentara bayaran. Tetapi salah satu dari mereka tidak takut dengan ancamannya Jinqing. Ia berniat untuk memaksa masuk, tetapi Jinqing tetap mencoba untuk menghentikannya. Namun di saat pejuang itu yang maju ke arah Jinqing, tiba-tiba saja serangannya dihentikan oleh Master Mingyu. Ternyata Master Mingyu telah datang juga di tempat mereka. Dan juga di sana terlihat adanya Nolashan yang juga telah berada di tempat ini untuk bisa memasuki dunia kedua juga karena ia mengincar harta karun yang berada di dalam sana. Tetapi tidak hanya itu, ia juga mengincar Lo Feng.
Master Mingyu berkata kepada Jinqing dirinya berniat memasuki dunia petir untuk mengawasi ujian secara langsung dan juga memeriksa dunia kedua yang katanya telah terbuka. Tetapi Jinqing dengan beraninya melarang Master Mingyu dan menyuruh kepada Master Mingyu untuk tidak masuk, karena jika Master Mingyu masuk maka Master Mingyu telah melanggar aturan dari tentara bayaran. Dan juga di sini Jinqing telah mendapatkan perintah langsung dari atasan tertinggi dari tentara bayaran untuk menjaga dunia petir ini agar tidak bisa dimasuki oleh orang-orang kuat seperti mereka. Pokoknya hanya ranah bintang saja yang boleh masuk. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba saja adanya suara tertawa yang terdengar sangat keras. Suara tertawa itu mentertawakan Mingyu karena telah ditertawakan oleh seorang gadis kecil dan telah dilarang masuk ke dalam dunia petir. Dan orang yang telah mentertawakan Master Mingyu ini merupakan si kakeknya Brolin sebelumnya bernama Hargrave. Kedatangan dari Hargrave pun membuat mereka semua sangat kaget. Dan lalu Hargrave berniat masuk ke dalam dunia petir. Tetapi Jinqing tetap mengancam mereka dan mengatakan tidak ada boleh masuk ke dalam dunia petir selain ranah bintang. Hal ini pun membuat Hargrave merasa kesal karena dirinya telah direndahkan oleh seorang gadis kecil. Jinqing juga memberitahu kalau dirinya sangat mengenal sekali Hargrave, bahwasanya adanya cucu dari Hargrave yaitu Ratu ke-9 alias Brolin yang telah berada di dunia petir juga sedang mengikuti ujian. Dan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam ujian ini maka Hargrave dilarang untuk memasuki dunia petir. Mendengar hal itu pun membuat Hargrave semakin kesal. Ia mengeluarkan kekuatannya berupa aura es yang sangat dingin membuat area sekitar menjadi membeku seketika. Dan juga tubuhnya Jinqing secara perlahan juga mulai membeku atas auranya Hargrave tersebut. Tetapi Jinqing sama sekali tidak takut, ia tetap menghalang Hargrave dan mengatakan jika dirinya menghalang mereka semua karena dirinya telah mendapatkan keputusan perintah dari aliansi tertinggi tentara bayaran untuk melarang siapapun agar tidak diperbolehkan masuk ke dalam dunia petir selain ranah bintang. Jika mereka memaksa masuk maka mereka telah menyinggung aliansi tentara bayaran dan kemungkinan tentara bayaran akan memusuhi mereka yang telah melanggar. Hargrave secara perlahan tetap mencoba untuk membukukan Jinqing, namun di saat itu tiba-tiba saja dihentikan oleh Mingyu. Dengan Master Mingyu mentertawakan Hargrave kembali karena telah dihentikan oleh seorang gadis kecil, yaitu hinaan yang sama sebelumnya telah dilontarkan oleh Hargrave kepada Mingyu, kini sekarang Mingyu balikan kepada Hargrave. Tetapi tidak lama kemudian datang lagi orang baru bernama Jiang Tiancheng, yang jabatannya di sini sama seperti Hargrave, termasuk sebagai pemimpin besar di alam semesta dengan memiliki julukan sebagai Jiang Tiancheng yang merupakan seorang prajurit 3 dewa pedang. Dan di sini pun terjadilah keributan antara Jiang Tiancheng dan juga Hargrave karena mereka berdua yang sama-sama memiliki jabatan tinggi dan mereka mengincar ruangan harta kedua ini. Mereka berdua saling beradu kekuatan aura mereka masing-masing dengan Hargrave yang membekukan hampir separuh dari planet, sedangkan Jiang Tiancheng mengeluarkan kekuatan auranya untuk mempertahankan planet lainnya agar tidak dibekukan oleh Hargrave. Bisa dibilang mereka berdua saling beradu kekuatan dengan seimbang. Sampai-sampai di sini Nolashan ketakutan melihat peraduan kekuatan dari mereka berdua. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Mingyu menghentikan mereka berdua dan memberikan saran kepada mereka berdua. Jika mereka berdua berniat untuk mendapatkan harta karun dari dunia kedua tanpa melanggar aturan, maka Mingyu memiliki saran untuk mereka. Tetapi setelah itu pun kita berpindah kembali ke tempat dunia kedua yang sekarang masih terjadi pemburuan harta karun. Berpindah ke tempat Lofeng sekarang, kelompok Lofeng sekarang telah mendapatkan banyak sekali harta karun. Dan jika harta karun mereka dimata uangkan menjadi koin Ganwu, maka mereka telah mendapatkan total sampai 700 miliar Ganwu. Namun di sini mereka juga merasa kebingungan kenapa di sini mereka tidak melihat adanya penguasa alam semesta. Karena sebelumnya mereka telah mendapatkan kabar dari Gaosheng kalau penguasa alam semesta sebelumnya telah berniat untuk memasuki dunia kedua juga untuk memburu harta karun. Tetapi kenapa sekarang mereka masih belum melihatnya? 高声说连玉柱那可就没机会喽。继续，等宇宙级以上的强，这么多，
Namun di saat itu tiba-tiba saja Lo Feng mendapatkan panggilan telepon dari Mingyu. Lo Feng pun meminta izin kepada teman-temannya untuk pergi sebentar. Lalu Lo Feng pun bertemu dengan Master Mingyu. Master Mingyu tanpa basa-basi langsung memberikan laporan apa yang sedang terjadi di dunia luar dari dunia Guntur, yang dimana sekarang para aliansi dari 4 organisasi besar Gunung Naga Hitam, sekarang mereka telah mengirimkan pasukan mereka dari ranah bintang dengan jumlah yang sangat banyak. Jika mereka semua digabungkan, maka mereka telah mengumpulkan sampai 2 juta pasukan bintang untuk memburu harta karun di dunia kedua ini. Lo Feng yang melihat itu pun sangat kaget dengan laporan dari Master Mingyu. Master Mingyu juga memberitahu tidak hanya organisasi besar, tetapi musuhnya Lo Feng yaitu keluarga Nolashan juga telah mengirimkan pasukan mereka untuk memburu harta karun di dunia Guntur ini. Dan di sini Master Mingyu berniat untuk memberikan tawaran bantuan kepada Lo Feng untuk menghadapi masalah ini. 星级9阶冒险者，基本就是各势力派遣大量的横是白虎楼的人，又有几分。 Tetapi sayangnya setelah itu pun cerita dari serial Donghua Solar episode 114 bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview episode selanjutnya, pemburuan harta karun masih tetap berlanjut. Tetapi di sini ada gangguannya dari para pasukan 2 juta bintang sebelumnya yang telah dikirimkan oleh 4 aliansi organisasi untuk bisa mendapatkan harta karun untuk diberikan kepada organisasi mereka masing-masing. Tetapi dalam pemburuan harta karun ini tetap Brolin yang menjadi penguasanya, karena tampak banyak orang yang takut kepada Brolin, tetapi juga ada yang berani untuk menantang Brolin dari organisasi besar lainnya. Dan setelah itu kita diperlihatkan tampaknya di sini mereka pergi ke sebuah istana, yang di sini mereka membuka sebuah gerbang raksasa yang mereka pikir di sana ada harta karun. Tetapi sayangnya kita tidak diperlihatkan harta karun apa yang berada di kastil itu. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 一些蝼蚁在无畏拼杀罢了。这是什么情况？拓扑防护团。不然我的后果吗？在宇宙佣兵联盟，来此维护佣兵考核的秩序。对不起，大人，您是狱主。自会由联盟来。是。